A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil khafirah aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna hiya jazratun wahidah fa idza hum bisahirah hal ataka hadithul Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakazzaba wa asa sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alaihi wal mad'u lahu wal biladu wa rijalu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama online ya di tayangan di internet ya, tentunya di YouTube ya, di Facebook atau di Instagram, dan salam serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah telah sampai di ayat yang ke-21, yaitu fakazzaba mu'aso ya. Sedikit menukil atau mengkaji ayat dari An-Nazi'at ini ya. Ya seperti biasa ya, Allah bercerita ya. Jadi Al-Quran ini adalah ceritanya Allah, adalah buah fikirnya Allah, firmannya Allah, bercerita tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa tuh. Tandanya berarti kita mesti siap-siap bahwa setiap kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Dari semenjak zamannya kakek nenek moyang kita ya, dari nabi-nabi yang ada, mereka wafat semuanya. Dan kita mempersiapkan diri ya. Makanya Allah cerita tentang An-Nazi'at ya, mau yang pelan apa mau yang keras gitu kan. Yang pelan ayo, mau yang keras ayo, bisa, ada caranya ya. Terus kemudian orang-orang kafir ya, mereka kemudian bertanya ya,
ketika pada saat tiupan pertama ya sangkakala ditiupkan itu, ya, diikuti dengan tiupan yang kedua sangkakala yang kedua. Ya, akankah kami dibangkitkan kembali? Mereka tidak bertanya. Tapi Allah bilang dengan satu teriakan saja akan dikembalikan. Ya. Itu mereka bilang ternyata kalau iyalah seperti itu, maka pengembalian ini adalah suatu pengembalian yang sangat merugi. Mereka mendustakan. Ya. Firaun mendustakan. Fakazdzaba wa asa, ya. Dan tentang fakazdzaba wa asa ini, ya, setelah Raja Firaun didatangi Nabi Musa, ya kan, Nabi Musa mengajak untuk Raja Firaun kemudian menyadari kesalahannya, kemudian membersihkan dirinya, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai Nabi Musa mau menunjukkan mukjizatnya, masih belum percaya gitu Raja Firaun tuh. Ya, masih belum percaya, malah ya kan. Ya, kalau sekarang nih mukjizat umat Islam saat sekarang ikonnya umat Islam masjid terbesar gitu kan, diperlihatkan sama Nabi Musa gitu kan. Tetap Raja Firaun nggak mau percaya. Dia bilang apa? Fakazdzaba, saat itu Allah bilang fakazdzaba wa asa. Ya, ternyata Raja Firaun mendustakan dan durhaka gitu. Tidak hanya dusta, tidak hanya didustakan, tidak hanya ditolak gitu kan tentang sistem Allah ini kan, sekaligus didurhakai, ya. Kemudian bilang sama Nabi Musa, Nabi Musa udah nggak usah ikut di sistem Allah, ikut sistem saya aja. Ana Rabbukul A'la katanya gitu. Begitu tuh durhaka tuh begitu. Udah ngerasa paling tinggi dari segalanya. Ana Rabbukul A'la. Ya. Durhaka gitu kan. Tidak, kalau orang yang menolak mah udah saya nggak mau, udah cukup begitu. Ya, udah kun kayak lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu caramu dan untukku caraku gitu kan. Kalau ini Raja Firaun tidak hanya menolak, ya, fakazdzaba, tapi wa'asa, mendurhakai, ya kan, mendurhakai Allah gitu. Allah tuh kemudian didurhakai, ya. Udah nggak usah ikut pemikirannya, ikut pemikiranku saja gitu. Nah, itu di ayat An-Nazi'at ayat 21, ya, fakazdzaba wa asa. Jadi bagaimana ini, ya, ya. Maka kita nih suruh mendatangin Raja Firaun. Nah, ngedatengin Raja Firaun nggak bisa sendirian. Kita ngebanyakin orang-orang yang bertakwa, ya, dari diri kita, ya, ya, dimulai dari yang terkecil, dimulai sekarang juga, ya, kemudian dari yang terkecil dari diri kita, dan sekarang juga. Kalau kita seorang Islam yang belum sholat, ayo sholat. Sholatnya baru lohor doang, ya udah lengkapin semua biar kita menjadi orang mukmin gitu. Nah, cikal bakalnya orang mukmin adalah cikal bakalnya orang muttaqin. Jadi kalau udah banyak orang-orang muttaqin di Indonesia ini, ya kan, kalaulah satu negeri itu kemudian togo, ya kan, kata Allah kan begitu, idhab ila fir'auna innahu togo, ya kan, datangi Firaun karena dia udah melampaui batas, ya. Ayo, nggak bisa sendirian, memang harus dengan satu gerak yang berskala besar. Nah, caranya apa, ya, kita berjuang, ya, bagaimana meningkatkan jumlah
orang-orang yang mutakin dan kualitas orang yang mutakin. Udah guys, udah 10 menit, saya tutup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.